Assalamualaikum kawanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk kawan. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita: Legenda Raja Serigala. Bab 1024. Baiklah. Teguh setuju. Aku beritahu Rina dan Sinta dulu. Lalu, Teguh segera memberitahu Rina dan Sinta, kemudian dia bergabung dengan rombongan sekte obat-obatan menuju Gunung Yavana. Teguh, seharusnya ilmu rahasia sekte obat-obatan nggak boleh kuajarkan sama orang lain. Tapi, Tejasvi melanjutkan dengan serius. Pada dunia bela diri kuno saat ini penuh dengan gejolak, bahkan sekte obat-obatan nggak tahu berapa lama bisa bertahan. Jadi, aku beri pengecualian buat mengajarimu ilmu rahasia dari sekte obat-obatan. Aku cuma berharap, kamu bisa meraih posisi pemimpin aliansi seni bela diri kuno dan memulihkan dunia seni bela diri kuno seperti dulu. Tejasvi sadar bahwa dia bukan lawan yang imbang untuk Noah. Sekarang dia hanya dapat menggantungkan harapannya pada Teguh. Oleh karena itu, dia siap untuk memberi semua yang dia punya. Baiklah. Teguh mengangguk. Sekarang aku nggak mengharapkan yang lain. Aku cuma pengin agar jiwa-jiwa keluarga Sabel dapat beristirahat dengan tenang dan membuat Serenara damai kembali. Bagus. Kata-katamu sudah lebih dari cukup, Tejasvi mengatakan dengan serius. Aku bakal ajari tombak perak 9 langit, ini adalah jurus khusus buat melawan seni pedang keluarga Yadira. Dengan kekuatan yang sama, kita seharusnya mampu mengalahkan Noah. Meski kemampuanku berada jauh di bawah Noah, tapi aku masih bisa mengimbanginya selama beberapa ronde. Aku cuma nggak bisa mempertahankan diri terlalu lama. Teguh sedikit tersentuh dengan ucapan Tejasvi. Sekte obat-obatan ternyata memiliki ilmu rahasia yang khusus ditujukan untuk melawan ilmu pedang keluarga Yadira, pasti ada sejarah tentang ini. Sena, ajak Teguh ke tanah adat terlarang. Baik, kakek. Sena segera mengantar Teguh pergi. Ikuti aku. Tak lama kemudian, Teguh mengikuti Sena dan tiba di sisi belakang gunung yang paling ketat dijaga sekte obat-obatan. Ini adalah tanah adat terlarang yang paling dijaga keberadaannya. Di luar aula utama, Sena berhenti di depan pintu. Teguh, ini adalah tanah adat terlarang sekte obat-obatan. Berdasar aturan yang berlaku, cuma kakek yang boleh masuk ke sini. Meski aku cucunya, aku nggak boleh masuk tanpa izin kakek. Tentu saja, orang lain nggak boleh sembarangan masuk. Aku cuma bisa antar sampai sini. Teguh agak terkejut, lalu menganggukkan kepala dan mulai memperhatikan tanah adat terlarang di depannya. Ini adalah tempat yang penuh dengan nilai sejarah. Dinding aula ditutupi lumut dan pintu gerbang yang terbuat dari tembaga sudah berkarat. Benar kata Sena, jarang ada orang yang datang ke sini. Di depan pintu terdapat sebuah prasasti batu bertuliskan: orang luar dilarang masuk tanpa izin atau akan langsung mati. Hanya beberapa kata, tetapi peringatan yang sangat tegas. Jangan pernah meremehkan tempat ini. Sena dengan iri melihat ke aula utama. Tempat ini kelihatan sederhana, tapi punya keajaiban yang luar biasa. Tempat ini dapat mengisolasi kamu dari dunia luar dan memungkinkan berlatih di dalamnya untuk tetap fokus. Seringkali, orang yang berlatih di sana bakal jauh lebih kuat dibanding tempat lain. Konon, ada penjaga agung sekte obat-obatan yang berlatih 9 langit tombak perak di tanah adat terlarang hingga tingkat ke-7. Dia berhasil menjadi yang terkuat dunia dan jarang ada lawan yang bisa mengalahkannya. Siapa itu penjaga agung? Seseorang yang meraih gelar penjaga pasti memiliki kisah yang menakjubkan. Teguh penasaran dan bertanya, Sena, sekuat apa penjaga agung dan sekarang bagaimana nasibnya? Aku juga nggak tahu. Sena menggelengkan kepala sambil menjelaskan. Penjaga agung orang yang misterius, dia nggak pernah muncul di depan halayak dan aku cuma tahu sedikit tentangnya. Aku cuma tahu, pada 150 tahun yang lalu, penjaga agung menjadi kepala keluarga Sabel. Sekarang mungkin dia sudah sangat tua. Kemampuannya mungkin sudah berada pada tahap akhir alam bela diri dewa. Kemampuannya mungkin sudah mendekati alam bela diri suci. Bab 1025. Kemampuan alam bela diri suci. Teguh terkejut.
Noah yang baru pada tahap awal alam bela diri dewa saja dapat menguasai dunia seni bela diri kuno. Jika penjaga agung yang mempunyai kemampuan alam bela diri dewa tahap akhir muncul, mungkin berita ini akan mengguncang dunia. Sulit dipercaya bahwa sekte obat-obatan mempunyai tokoh yang menakutkan. Teguh tiba-tiba teringat akan sesuatu. Sebelumnya, pengawal Teja yang bernama Hunar pernah memberitahu bahwa batas dari alam bela diri adalah alam bela diri suci. Namun, sejauh mana tingkatan alam bela diri suci? Sayangnya, masih belum diketahui. Sampai sekarang, dunia kultivasi bela diri kuno memang tidak ada habisnya. Teguh yakin bahwa alam bela diri suci pasti bukan akhir dari dunia kultivasi. Sena. Teguh yang masih penasaran langsung bertanya, apa kamu tahu tentang kekuatan di atas alam bela diri suci? Pertanyaan Teguh membuat Sena kesulitan. Dia terdiam cukup lama, sebelum menggelengkan kepala. Aku juga nggak tahu tentang tahapan di atas alam bela diri suci. Dulu aku pernah tanya sama kakek. Sayangnya dia memperingatkanku buat berhenti berlatih kultivasi dan jangan terlalu berambisi dalam mempelajarinya. Abis itu, aku nggak tahu lagi. Sena menghentikan pembicaraan. Teguh, aku beritahu rute setelah masuk ke aula utama. Menurut kakek, ada 3 jalan setelah memasuki gerbang tanah adat terlarang. Kamu harus terus lurus ke dalam. Aku juga nggak tahu ada apa di 2 cabang jalan lainnya. Pokoknya, kamu jangan sembarangan dan ceroboh. Di ujung jalan tengah ada aula, itulah tanah adat terlarang dan segala yang kamu butuhkan ada di sana. Hati-hati. Teguh mengangguk, kemudian mendorong gerbang tembaga di depannya. Benar saja, di dalam terdapat 3 cabang jalan gelap yang mengarah ke kegelapan. Tidak ada yang tahu di mana ujungnya atau apa yang ada di sana. Tanpa pikir panjang, Teguh terus berjalan lurus di cabang jalan kedua. Setelah berjalan beberapa menit, semuanya menjadi lebih jelas. Itu adalah aula yang dimaksud Sena. Teguh mengamati ke arah aula utama dan melihat ruangannya kosong. Di dinding masih terdapat beberapa goresan, mungkin itu adalah aula latihan tombak. Selain aula utama, masih ada 2 tempat lainnya. Di tempat pertama, ada beberapa rak yang berisi berbagai jenis senjata panjang. Tombak berumbai, tombak sabit, tombak kepala harimau. Semua jenis tombak tersusun rapi. Beberapa telah usang dimakan usia, tetapi ujung tombaknya masih terlihat tajam dan tidak berdebu. Ada beberapa yang sudah karatan dan terlihat tumpul. Teguh mengamati tempat lain. Di sana ada 1 rak gantung dan sebuah buku tua yang sudah menguning. Buku itu berisi rahasia senjata tombak perak 9 langit. Teguh segera mengambil buku itu. Tombak adalah raja dari segala senjata. Siapapun yang bertekad kuat boleh mengambil tombak berumbai, tombak sabit, dan tombak kepala harimau. Kalimat pembuka hanya singkat. Teguh membaca sekilas, lalu melanjutkan ke halaman berikutnya, mulai dari halaman ini. Membahas tentang teknik tombak, dilengkapi dengan gambar cara menggunakannya. Teguh langsung membacanya dengan serius. Waktu telah berlalu begitu cepat, Teguh baru saja selesai membaca buku panduan ini. Tombak perak 9 langit. Sungguh rumit. Teguh menutup buku rahasia, kemudian duduk bersila, menutup mata, dan mulai berlatih kultivasi. Waktu berlalu begitu cepat. Sepertinya, aku bisa berlatih sekarang. Beberapa jam kemudian, Teguh membuka mata dan menyadari sesuatu. Selama apapun bermeditasi, tidak lebih penting dari berlatih. Teguh segera menghampiri tempat penyimpanan senjata. Dia memeriksa sambil berjalan, sesekali memegang dan menimbang beratnya. Berdasarkan pemahamannya tentang tombak perak 9 langit, seni bela diri harus memfokuskan kecepatan, kelincahan dan variasi gerakan. Oleh sebab itu, dalam memilih tombak, dia harus memilih yang ringan. Dengan begitu, tombak dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Bab 1026. Hanya, saat Teguh memeriksa tombak-tombak itu, seseorang memanggil dari belakang. Hei, nak. Kalau kamu memilih tombak seringan itu, bahkan saat kamu mencapai tingkat ke-9 dari tombak perak 9 langit pun mungkin nggak bisa mengeluarkan kekuatan yang besar. Teguh terkejut, lalu segera berbalik untuk melihat siapa yang datang. Seorang kakek berdiri tepat di belakangnya, tetapi Teguh sama sekali tidak menyadarinya. Orang ini terlihat memiliki kekuatan yang luar biasa.
Rambut dan jenggotnya berwarna putih, tetapi matanya tetap terlihat sehat dan ramah. Tuan, apa kamu? Teguh langsung bertanya tanpa sadar. Aku adalah penjaga agung Sekte Obat-obatan. Penjaga agung. Teguh terbelalak. Dia orang hebat yang diceritakan Sena sebelum memasuki tanah adat terlarang. Penjaga agung Sekte Obat-obatan adalah master tingkat akhir dari alam bela diri dewa. Kekuatannya hampir setara dengan alam bela diri suci. Sejak 150 tahun yang lalu, dia sudah terkenal di seluruh dunia. Betapa beruntungnya Teguh bisa bertemu langsung dengan penjaga agung. Saat ini mata Teguh tidak bisa lepas dari penjaga agung. Penjaga agung tidak menghiraukan dan berkata, "Aku lihat kamu memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri. Kamu adalah satu dari 1000 orang yang berhasil mencapai alam bela diri dewa pada usia muda dan masa depanmu pasti cerah. Kamu datang mempelajari ilmu rahasia Sekte Obat-obatan, tapi kamu masih salah memahaminya. Jadi, aku datang memberimu beberapa petunjuk." Kakek itu terlihat sangat berwibawa, jujur, dan tidak seperti berpura-pura. Hal itu membuat Teguh cukup mempercayai ucapannya. "Tuan, aku baca dari buku rahasia ini," katanya tombak perak 9 langit memfokuskan pada kecepatan, kelincahan dan variasi gerakan. Pak Tejasvi dan yang lain juga memilih tombak yang ringan. Kenapa nggak saranin pilih senjata yang ringan? Apa alasannya? Teguh menatapnya dengan serius dan terlihat sangat penasaran. Penjaga agung itu tersenyum dan menjawab. Karena mereka membuat kesalahan saat coba memahaminya dan aku nggak mau repot-repot beritahu mereka semua. Kamu bakal mengerti setelah mencobanya. Kamu mau coba satu-satu. Teguh merasa sangat tersanjung karena penjaga agung yang terkenal mau mengajarinya langsung. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Ayo, kita mulai. Penjaga agung segera mengambil salah satu tombak yang tadi sempat Teguh pilih menggunakan tenaga dalamnya. Dia mengambil tombak itu dari jarak jauh. Teguh terpana. Dia seharusnya juga bisa mengambil barang dengan cara seperti itu, tetapi tenaga dalamnya tidak sehebat penjaga agung. Itu terlihat sangat keren. Dari aksinya, penjaga agung telah menguasai dalam mengendalikan energinya. Nak, berhati-hatilah. Penjaga agung tersenyum sambil mengingatkan. Aku bakal gunain kekuatan tahap akhir dari tingkat kaisar bela diri buat melihat kapan aku bisa tembus pertahananmu, membuatmu rasain langsung. Mohon bimbingannya. Teguh menangkupkan tangannya, lalu mengumpulkan energinya untuk bertahan. Wus. Wus. Shoot. Penjaga agung segera melancarkan tombak perak 9 langit. Harus diakui, keahliannya dalam seni tombak benar-benar sempurna. Serangannya yang pertama berhasil menciptakan kekuatan seperti naga, membuat Teguh terpana, namun Teguh bukan orang yang mudah menyerah. Teguh dapat terus bertahan hingga serangan keempat, sebelum akhirnya pertahanannya berhasil ditembus oleh penjaga agung. Tingkat keempat. Penjaga agung tersenyum dan dengan santai melempar tombaknya dan tombaknya kembali ke tempatnya semula. Kemudian, dia mengambil senjata yang paling berat dan bermain-main dengan santai. Tombak itu mengeluarkan energi yang menakutkan. Nak, perhatikan ini dengan saksama. Penjaga agung masih menggunakan kekuatan tahap akhir alam kaisar kultivasi. Kali ini, efeknya sangat berbeda. Dia hanya mengayunkan tombak dengan pelan. Namun, menimbulkan bunyi angin yang menggema. Membuat siapapun yang mendengar bergidik. Ujung tombak itu terlihat sangat tajam dan memancarkan kekuatan yang dahsyat. Siap-siap. Penjaga agung sengaja memberi aba-aba, lalu menyerang Teguh. Bab 1027. Teguh melihat kegelapan tanpa batas dan tanpa sadar segera mengumpulkan segenap energi untuk membentuk pertahanan. Detik berikutnya, tombak panjang dengan mudah menembus pertahanan Teguh dan melukai bahunya. Ini baru kekuatan tingkat pertama dari tombak perak 9 langit, tetapi sanggup melukainya cukup parah. Nak, penjaga agung mengambil kembali tombak panjangnya sambil tersenyum dan bertanya, bagaimana? Tombak ini sangat kuat. Teguh terkagum-kagum. Konon, pengalaman adalah guru yang paling berharga, Teguh dapat merasakan perbedaannya. Dalam dua peragaan teknik tombak, penjaga agung memang hanya menggunakan energi tahap akhir alam kaisar kultivasi, tetapi efeknya sangat berbeda. Hanya dengan kekuatan tingkat pertama, dia berhasil menembus pertahanan Teguh dengan mudah. Dengan kekuatan sehebat ini,
Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengalahkan Noah? Ini. Penjaga agung tersenyum, lalu meletakkan tombak paling berat ke rak senjata. Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah botol anggur merah dan memberikannya segelas pada Teguh, minumlah sedikit anggur ini dan istirahat. Terima kasih banyak. Teguh segera menenggaknya dan tercium aroma yang menusuk hidung. Dia sangat bahagia, walau hanya bisa menyesapnya sedikit. Anggur merah ini enak sekali. Teguh kegirangan dan langsung meneguk sekaligus anggur merah itu. Glek, glek. Setelah meminumnya, Teguh merasa sangat lega. Saat anggur merah masuk ke tenggorokan, energi yang sangat kuat dan membuat kaki dan tangannya pulih. Teguh kaget. Apa benar ini hanya anggur merah biasa? Menyebutnya sebagai obat mujarab adalah pernyataan yang meremehkan. Teguh segera mengumpulkan tenaga dalam dan merasakan perbedaannya, selama proses ini berlangsung. Saat mencapai alam bela diri Dewa Teguh sempat mengalami cedera, sebelum akhirnya pulih, lalu kembali berlatih, shoot. Teguh beristirahat sebentar. Penjaga agung mengayunkan tangannya secepat kilat, kekuatannya menutupi aula utama dan memisahkan mereka dari dunia luar. Mereka terisolasi dari dunia luar. Orang-orang di luar tidak tahu bagaimana keadaan di dalam. Pada saat yang bersamaan, dari sebuah gua di belakang gunung, seorang kakek bertubuh pendek dan sangat kurus duduk bersila di atas batu. Wajahnya keriput dan matanya terpejam rapat. Tiba-tiba dia membuka mata seolah ada yang mengejutkannya. Wus. Kemudian, kakek itu beranjak dari pertapaannya dan pergi keluar untuk melihat-lihat. Dia merasakan kekuatan yang dahsyat dan tak tertandingi dari tubuhnya. Seakan tak seorang pun sanggup melawannya. Kekuatan yang sangat misterius. Baginya, sekte obat-obatan bisa menjadi mimpi buruk. Jadi, kakek itu memutuskan untuk memeriksa keadaan. Setelah berkeliling, kakek itu tidak menemukan jejak samar dan petunjuk yang ditinggalkan. Mungkinkah kakek itu mengernyit dan meragukan dirinya, cuma perasaanku aja. Setelah bergumam, dia kembali ke gua. Lalu, melanjutkan bertapa dengan tenang. Di sisi lain, tepatnya di tanah adat terlarang. Setelah menyerap semua kekuatan, Teguh akhirnya pulih sepenuhnya dan napasnya kembali stabil. Dia mengambil botol anggur merah dan hendak meminumnya lagi. Kamu, penjaga agung segera merebut botol anggur merah dan memukul kepala Teguh dengan botol, dasar rakus. Energi yang terkandung dalam anggur merah ini lebih kuat dari yang kamu kira. Bab 1028. Dalam sehari, kamu hanya boleh minum 1 teguk saja. Kalau melebihi dosis aturan, itu bisa membuatmu keracunan dan mati. Teguh terkejut, sampai dia tak bisa berkata-kata lagi. Setelah dipikir-pikir, sepertinya benar juga. Penjaga agung tidak mungkin berbohong. Anggur merah ini benar-benar luar biasa. Nah, siapa namamu? Teguh Laksmana. Naga terbang di 9 langit. Arti nama yang bagus. Penjaga agung mengangguk, nama yang bagus. Silakan, Karnu boleh langsung berlatih. Siap. Teguh mendekati rak tombak dengan penuh semangat. Dia mengangkat tangannya. Senjata itu ternyata tidak bergerak sama sekali. Teguh terkejut. Dengan kemampuannya, benda seberat ratusan kilogram pun bisa dia angkat dengan 1 tangan. Namun, tombak ini luar biasa beratnya. Wush! Teguh sekuat tenaga berusaha mengangkatnya sampai akhirnya dia berhasil. Mengingat detail yang dijelaskan dalam buku rahasia, Teguh mulai berlatih dengan tombak itu. Tombakan yang pertama. Melihat situasi tersebut, penjaga agung menjelaskan rahasianya, fokus pada momentum, bukan kekuatan. Fokus pada kelincahan, bukan gerakan. Kuncinya adalah menembus dengan 1 titik saat kau berlatih. Berdasarkan penjelasan dari penjaga agung, Teguh dengan mudah memecahkan keraguan yang dia miliki saat mempelajari buku rahasia sebelumnya. Dia pun kembali mengayunkan tombaknya. Shoot! Dia menusuk dengan tombak. Gerakannya mampu menembus langit. Berhasil mengguncang bumi. Teguh sempat tercengang sebelum akhirnya melanjutkan sesi latihannya lagi. Setelah beberapa hari, Teguh terus berlatih dengan tekun. Setiap kali dia berlatih bagian yang sulit, misalnya seperti berjalan di tepi jurang, atau saat dia kehilangan arah, penjaga agung akan memberikan masukan padanya. Hanya dalam beberapa hari, Teguh sudah mencapai tingkat kelima. Kedua orang ini sudah sangat akur. Teguh, kamu sangat berbakat.
Dalam waktu singkat kamu bisa menguasai tombak perak 9 langit sampai pada tahap ini. Kamu memang jenius. Penjaga agung tidak pernah segan untuk memujinya. Ini masih belum cukup. Teguh menggelengkan kepalanya, aku masih bisa lebih kuat daripada ini. Hahaha. Penjaga agung itu tertawa terbahak-bahak, hanya berlatih saja nggak akan cukup untuk benar-benar menguasai seni tembak ini. Ayo, bertarung denganku dan gunakan kekuatan terbaikmu. Teguh seperti mendapatkan pencerahan. Praktik langsung adalah hal yang paling penting. Maaf. Setelah mengatakan kalimat permintaan maaf dengan lantang, dia lalu bersiap untuk bertarung. Wush. Dia menggunakan tombak tingkat kelima. Tombak penguasa dunia. Satu serangannya sangat mematikan, namun gerakannya terlihat sangat indah. Setiap gerakan tombaknya, selaras dengan gerakan tubuhnya dan menghasilkan kekuatan yang tak tertandingi. Memberikan kesan dingin dan mematikan. Terdengar suara yang memekan telinga. Serangan Teguh menunjukkan kombinasi kekuatan, presisi, keindahan, dan efek mematikan. Buff. Penjaga berdiri dengan santai, kemudian dengan cepat menendang ujung tombak itu menggunakan satu kakinya saja. Teguh langsung terlempar jauh ke belakang. Dia berusaha bangkit dengan berpegangan pada tombaknya. Lumayan. Pukulan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bab 1029. Penjaga agung mengatakan yang sejujurnya. Pukulanmu tadi sudah setara dengan pukulan sekuat tenaga dari seseorang di alam bela diri dewa tingkat menengah. Alam bela diri dewa tingkat menengah. Teguh tidak lantas berpuas diri. Dia malah makin ingin tahu lebih banyak. Lalu, 4 tingkat berikutnya. 4 tingkat berikutnya. Penjaga agung terdiam sebentar. Kemudian menjelaskan dengan perlahan, pada 5 tingkat pertama tombak perak 9 langit, kunci kemenangan adalah mengendalikan tombak dengan kekuatan ki dan memanfaatkan akselerasi. 4 tingkat berikutnya didasarkan pada kecepatan, mengubah yang tak berbentuk menjadi berbentuk, mengubah kekuatan ki menjadi serangan nyata. Mengubah yang tak berbentuk menjadi berbentuk, mengubah kekuatan ki menjadi serangan nyata. Teguh mengernyitkan keningnya. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepala. Maksudmu, kelihatannya hanya satu serangan, tapi sebenarnya tombak itu sendiri sudah dihitung satu serangan. Lalu, kekuatan ki yang aku ubah itu juga dihitung sebagai satu serangan lain. Serangan dalam sebuah serangan. Tombak dalam sebuah tombak. Benar begitu. Penjaga agung tersenyum dan mengangguk. Bagus, kamu bisa memahaminya. Tapi, kalau cuma dikatakan memang mudah, melakukannya itu yang sulit. Kamu coba saja dulu. Teguh mengangguk, lalu mulai berlatih menggunakan tombak di tangannya. Selama berlatih, Teguh pun menyadari sulitnya. Kekuatan ki-nya sama sekali tidak cukup untuk menjaga keberlangsungan tombak yang dibuat dari kekuatan ki. Seringkali kekuatannya hanya bertahan beberapa detik sebelum kemudian lenyap. Jika terus dipaksakan, dia akan kelelahan sampai kepalanya pusing dan penglihatannya kabur. Teguh, ingatlah, meskipun 4 tingkat berikutnya tampak berasal dari tombak, sebenarnya itu adalah hasil keseimbangan dari persatuan tak terpisahkan antara tombak dan penggunanya. Kamu harus menganggap tombak ini sebagai bagian dari tubuhmu. Bagian dari darah dagingmu. Jika ada yang berani melukai tubuhku, maka akan kubalas. Kamu harus berlatih dengan keyakinan seperti itu. Persatuan antara senjata dengan penggunanya. Bagian dari darah daging, tak terpisahkan. Teguh mengangguk mengerti. Untuk selanjutnya, Teguh tenggelam dalam pemahamannya tentang teknik menombak. Akhirnya, setelah mencoba terus-menerus dan pantang mundur menghadapi rintangan, Teguh mencapai tingkat ke-8 dalam latihannya. 10 hari telah berlalu sejak dia menyelamatkan Rina, mendirikan makam untuk gurunya, dan semua hal yang terjadi sebelumnya. Hanya tersisa 5 hari lagi menuju konferensi seni bela diri kuno. Karena waktumu terbatas, kamu bisa keluar hari ini. Penjaga agung mengatakannya dengan enggan. Seolah-olah mengajari Teguh juga membuatnya merasakan kegembiraan yang sudah lama tidak dirasakannya. Tapi, Teguh masih agak ragu. Aku bisa mengejar waktu sedikit lagi. Aku masih ingin berlatih sampai tingkat ke-9. Karena tombak perak 9 langit memiliki 9 tingkat, dia merasa tidak puas jika harus pergi hanya dengan menguasai 8 tingkat. Mana mungkin bisa semudah itu? Penjaga agung menggelengkan kepala dan berkata,
tombak perak 9 langit adalah ilmu tertinggi dari sekte obat-obatan. Ada banyak orang yang mungkin seumur hidup nggak bisa menguasainya sampai tingkat ke-9. Karena itu, tingkat ke-9 harus dipahami setelah kamu menggabungkan diri dengan tombak. Ini bukan sesuatu yang bisa dilatih semalam saja. Pergilah saja. Teguh akhirnya hanya bisa menyerah. Terima kasih banyak, Master. Selama beberapa hari terakhir, penjaga agung telah bermurah hati berbagi pemahamannya tentang tombak kepada Teguh. Teguh bisa berkembang sepesat ini berkat kebaikan dan panduannya yang tanpa pamrih. Oleh karena itu, Teguh sangat berterima kasih kepada penjaga agung. Penjaga agung tersenyum dan melambaikan tangan kepadanya. Teguh menghela napas dalam-dalam dan berjalan pergi. Menuruni gunung belakang, Teguh kembali ke wilayah aktivitas sekte obat-obatan. Teguh. Sekelompok orang tiba-tiba muncul dan mengepung Teguh. Pemimpin mereka menyeringai dengan wajah penuh kekejaman. Dia adalah Yardan Sabel, orang yang saat itu dihukum Tejasvi tidak boleh keluar. Bab 1030. Selain dia, ada juga Zafran serta beberapa orang pengikut mereka. Dilarang keluar saja mereka sudah sangat tidak senang. Bertemu dengan Teguh yang bebas berkeliling di sekte obat-obatan seolah-olah tempat ini adalah rumahnya sendiri, mereka jelas makin tidak senang. Selain itu, Teguh turun dari gunung belakang. Padahal itu adalah daerah terlarang sekte obat-obatan. Bahkan Sena tidak boleh naik gunung tanpa izin. Sementara itu, Teguh yang adalah orang asing, kenapa bisa? Sesaat setelah itu, Yardan melirik ke arah keluarnya Teguh. Lalu dengan nada yang suram dia berkata, kamu kemana tadi? Kalau aku nggak salah lihat, kamu keluar dari daerah terlarang, kan? Daerah terlarang itu nggak boleh dimasuki. Bahkan murid-murid sekte obat-obatan dilarang keras masuk ke sana tanpa perintah. Kamu cuma orang asing, mana mungkin bisa dapat izin? Kemungkinannya hanya ada satu. Kamu pasti diam-diam masuk ke daerah terlarang untuk mencuri. Tuduhan itu muncul begitu tiba-tiba. Jatuh tepat di kepala Teguh. Teguh meliriknya sekilas, lalu bersiap pergi. Dia terlalu malas untuk berdebat dengan orang seperti itu. Sialan. Melihat Teguh yang nekat mengabaikannya, Yardan memberikan isyarat kepada Zafran, kakaknya, serta orang-orang di sekitarnya. Wush. Sesaat berikutnya, orang-orang berdatangan dari segala penjuru, menyerang langsung ke arah Teguh. Teguh sudah berhasil mencapai alam bela diri dewa di kota Senggigi. Terlebih lagi, saat dia mendirikan makam, para generasi muda ini ada di sekte obat-obatan dan tidak melihat aksi hebat Teguh di Gunung Lembah Hijau dalam pertarungan sengitnya dengan Noah. Mereka semua mengira bahwa Teguh masih sama seperti sebelumnya. Paling-paling hanya bisa bertarung imbang dengan Zafran. Dengan begitu banyak orang menyerangnya sekaligus, mengalahkan Teguh pasti bukan hal yang sulit. Teguh mengerutkan keningnya. Dia tidak ingin terlibat, tetapi orang-orang ini malah melunjak. Shoot, tanpa perlu melawan dan hanya dengan sedikit mengarahkan kekuatan Ki. Zafran, Yardan, dan yang lainnya yang menyerbu dengan penuh semangat seketika terlempar dan terhempas ke tanah sambil memuntahkan darah. Ah! Aduh! Pinggangku! Jerit kesakitan terdengar beriring-iringan. Yardan dan yang lainnya sangat terkejut. Hanya beberapa hari tidak bertemu, Teguh sudah berkembang sampai sekuat ini. Mereka benar-benar tidak paham apa yang sedang terjadi. Wush! Saat Teguh bersiap-siap pergi, sejumlah bayangan manusia berlari cepat dari kejauhan dan mendarat di hadapannya. Mereka adalah tetua besar Tafik bersama beberapa orang lainnya. Perhatian mereka tertarik oleh kekuatan Ki Teguh dan jeritan Yardan. Yardan, Zafran, melihat kondisi keduanya yang mengalami luka dalam serius, Tafik tersulut amarah. Kakek, tolong kami. Yardan merintih penuh kesedihan dan berkata, Teguh tadi keluar dari daerah terlarang. Kami curiga dia mencuri sesuatu di dalam, jadi kami minta penjelasan darinya. Tapi dia malah main kasar dan menyerang kami. Brengsek. Tafik tidak bisa membendung kemarahan dalam hatinya dan berkata kepada beberapa tetua di belakangnya, pemuda ini nggak kenal aturan. Dia bahkan diam-diam masuk ke daerah terlarang sekte obat-obatan. Jika ada kepala keluarga ada di sini sekarang, keputusannya pasti hanya satu. Semuanya, bantu aku menangkap pencuri ini. Setelah mengatakannya, Tafik menjadi orang pertama yang mengeluarkan senjatanya sebuah tombak baja yang memancarkan sinar dingin.
Dia langsung mengarahkannya kepada Teguh. Para tetua lainnya pun mengambil senjata masing-masing dan menunjukkan keahlian mereka sembari terbakar amarah. Wush! Teguh yang telah terkepung pun terpaksa melawan balik. Dia melemparkan jarum perak satu persatu, memaksa mundur Taufik dan yang lainnya. Sayangnya, jarum perak itu jumlahnya terbatas. Taufik dan yang lainnya kembali menyerang penuh kekejaman. Teguh terjebak dalam bahaya besar. Namun, jika dia memilih untuk melarikan diri, dia akan terlihat seperti pengecut. Shoot! Sesaat kemudian, Teguh melihat sebuah tombak yang garang menembus langit dari arah aula di belakang. Taufik dan yang lainnya terpaksa mundur dan beberapa kali harus menghindar ke samping. Tangan Teguh bergerak ke depan, hendak mengambil tombak itu. Cerita bersambung.